warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Putri Rahayu, NIM 030 dari kelompok 3 Manajemen Pelanggan. Akan sedikit memaparkan materi kelompok kami tentang kepercayaan konsumen. Yang pertama, kepercayaan menurut Ballester et al. Tahun 2000 merupakan variabel kunci dalam mengembangkan keinginan konsumen akan produk yang akan tahan lama untuk mempertahankan hubungan jangka panjang. Hubungan konsumen dengan merek suatu perusahaan tertentu bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen pada produk perusahaan. Kepercayaan konsumen pada suatu produk bisa diciptakan dengan memberikan jaminan keamanan pada produk, juga dengan manfaat dari produk yang bersangkutan. Kepercayaan konsumen juga dapat diciptakan dengan adanya kejujuran produsen dalam menyampaikan komposisi atau bahan-bahan yang digunakan pada suatu produk. Karena suatu produk yang dapat dikembangkan secara terus-menerus dapat membentuk suatu kepedulian pihak perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang aman dan manfaat bagi konsumen. Selanjutnya, menurut Costabile 1998, mendefinisikan kepercayaan konsumen sebagai persepsi akan keterhandalan dari sudut pandang konsumen yang didasarkan pada pengalaman atau lebih pada urut-urutan transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan kinerja produk dan kepuasan. Sedangkan menurut Moorman et al. Tahun 1993, seperti dikutip Ishak dan Lutfi, mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan untuk bergantung kepada pihak lain yang telah dipercaya. Berdasarkan dua definisi kepercayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan konsumen merupakan kesediaan konsumen untuk menggantungkan diri pada suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan tertentu yang diyakininya dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kepercayaan merek sangat memiliki peranan yang penting bagi produk. Jadi apabila efek dari kepercayaan merek tidak dikendalikan, maka akan mendapatkan akibat pertimbangan akan tingkat kepuasan pelanggan yang berlebihan dalam mengembangkan komitmen konsumen terhadap produk. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dista. Terima kasih. Saya Dista Wahyu Kusuma, NIM 026 akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya, yaitu mengenai hubungan konsumen. Hubungan konsumen adalah konsep yang paling penting dalam pemasaran modern. Menurut Kotler dan Armstrong, manajemen hubungan konsumen atau Customer Relationship Management adalah keseluruhan proses membangun dan memelihara hubungan konsumen yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan konsumen yang unggul. Sedangkan menurut Priyansa, Customer Relationship Management merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mengelola pelanggan yang dimiliki secara lebih optimal. Menurut Kotler dan Keller, bahwa manajemen hubungan konsumen atau Customer Relationship Management adalah proses mengelola informasi rinci tentang konsumen perorangan dan semua titik kontak konsumen secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas konsumen. Titik kontak konsumen adalah semua kejadian di mana konsumen menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi biasa. 4 strategi dalam hubungan konsumen. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi lebih dari sekedar aplikasi sederhana. Teknologi dapat bekerja di semua jalur komunikasi dan harus terpadu dengan sistem lain agar dapat memberikan pandangan tunggal atas dan untuk pelanggan. Yang kedua, manusia. Manusia di sini sebagai pendukung untuk keberhasilan sebuah hubungan terhadap konsumen. Keterampilan, kemampuan, dan sikap SDM yang diperlukan untuk keberhasilan kinerja karena perlu diperiksa kembali dan ditingkatkan. Keterampilan dan kemampuan yang diperlukan meliputi bagaimana menyegmentasi pelanggan, merancang percobaan, dan memahami data percobaan menggunakan prosedur statistik. Yang ketiga ada proses. Proses adalah sesuatu cara yang dilakukan oleh perusahaan. Proses perlu dirancang dan dioperasikan sehingga mereka berkontribusi bagi penciptaan nilai atau setidaknya tidak merusak nilai yang telah diciptakan bagi pelanggan. Yang keempat ada pengetahuan dan pemahaman atau knowledge and insight.
Supaya mempererat hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus mengenal pelanggannya dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan harus mempunyai pengetahuan mengenai pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Aulia NIM 028. Saya di sini akan menerangkan sedikit materi tentang model IDIC. Nah, Dan Pampers dan Martha Rogers dalam Philip Coulter dan Kevin Lane mengungkapkan kerangka kerja ada 4 langkah atau bisa disebut dengan ide-ide, yaitu yang pertama identify. Maksudnya di sini adalah mengidentifikasikan prospek klien. Perusahaan harus mengetahui siapa sebenarnya klien mereka, dan juga perusahaan juga harus mengetahui informasi mendalam tentang klien. Yang kedua adalah diferensiasi atau mendefinisikan klien. Maksudnya di sini adalah membedakan berdasarkan 2 hal, yaitu kebutuhan dirinya mereka. Menghabiskan banyak usaha bentuk klien yang paling menguntungkan. Selain dibedakan menurut nilai, dibedakan juga berdasarkan kebutuhan mereka. Setiap kalian tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga dengan begitu perusahaan dapat mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh para klien sehingga memberikan kepuasan kepada mereka. Yang ketiga adalah interaction atau berinteraksi dengan klien. Maksudnya di sini adalah merumuskan penawaran yang disesuaikan yang dapat dikembalikan secara pribadi. Perusahaan harus melakukan interaksi dengan klien sesuai dengan kebutuhan dan nilai mereka untuk perusahaan. Berinteraksi secara perorangan dengan klien akan menciptakan kepercayaan di benak klien bahwa perusahaan memperhatikan mereka serta berusaha melayani mereka secara perorangan. Yang keempat adalah customize atau memodifikasi produk atau jasa layanan dan pesan kepada setiap pelayanan. Maksudnya di sini adalah membuat fasilitas untuk berinteraksi dengan klien, seperti membuat pusat hubungan perusahaan atau situs web. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Puspitasari, NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang karakter kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen merupakan pengetahuan konsep mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya. Pengetahuan konsumen sangat terkait dengan penambahan sikap karena pengetahuan konsumen adalah kepercayaan konsumen. Menurut Mawan dan Minor menjelaskan bahwa kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Di dalam atribut itu sendiri dapat berupa produk, orang, perusahaan, dan segala sesuatu di mana seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. Nah, atribut adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh suatu objek, sedangkan manfaat adalah hasil positif yang diberikan kepada konsumen. Kepercayaan secara umum itu dipandang sebagai unsur mendasar bagi keberhasilan relationship. Tanpa adanya kepercayaan, suatu relationship tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Manovianti, NIM 009. Di sini saya akan memaparkan mengenai karakteristik berkenaan dengan kepercayaan konsumen. Untuk yang pertama yaitu menjaga hubungan. Nah, di sini perusahaan juga diusahakan untuk menjaga hubungan dengan konsumen supaya nanti juga ada dampak yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, untuk yang kedua yaitu menerima pengaruh. Konsumen yang sudah percaya dengan perusahaan itu akan menerima pengaruh lebih cepat dan membuat pemasaran jadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu terbuka dalam komunikasi. Jadi komunikasi itu jangan sampai senggang supaya tidak ada berita yang tersendat antara konsumen dan perusahaan. Nah, untuk yang keempat yaitu mengurangi pengawasan. Konsumen yang percaya biasanya jarang mengkritik sehingga ia mengurangi fungsi pengawasan dalam perusahaan. Yang kelima adalah kesabaran. Di sini konsumen akan memiliki kesabaran yang lebih besar daripada konsumen yang biasa. Nah, yang keenam yaitu memberikan pembelaan. Jika konsumen sudah percaya dengan perusahaan, maka apapun itu, konsumen juga akan membela perusahaan yang dia percayai tersebut. Nah, untuk yang ketujuh yaitu memberikan informasi yang positif. Konsumen yang sudah percaya itu bisa memberikan informasi apapun
yang positif kepada perusahaan. Yang kedelapan yaitu menerima resiko. Jadi konsumen di sini akan menerima resiko menerima barang apapun dari perusahaan tersebut. Nah, nomor 9 yaitu kenyamanan. Konsumen yang percaya akan melakukan pembelian secara berulang-ulang karena dia sudah percaya kepada produk dari perusahaan tersebut. Nah, untuk yang ke-10 yaitu kepuasan. Jadi di sini konsumen merasa puas karena benar-benar perusahaan tersebut adalah sesuatu yang diinginkan, atau ini bisa menjadi kepuasan tersendiri bagi konsumen yang sudah percaya dibandingkan konsumen yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahlub Zulfikar, NIM 032. Saya akan menjelaskan tentang kecepatan kepercayaan konsumen. Menurut Sumarwan, kepercayaan konsumen merupakan pengetahuan menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki atribut dan manfaat dari berbagai atribut tersebut. Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, atribut, dan manfaat produk menggambarkan persepsi konsumen. Kecepatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah waktu yang ditempuh untuk menempuh jarak tertentu. Kecepatan pada dasarnya berarti sebuah satuan dari pergerakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu hal. Kecepatan suatu pelayanan akan mempengaruhi kecepatan kepercayaan konsumen, bisa menimbulkan suatu kesan atau nilai yang baik dari konsumen, dan begitu pun sebaliknya, semakin lama dalam merespon konsumen maka akan menimbulkan kecewaan dan akan mengurangi rasa kepercayaan dalam perusahaan tersebut. Nilai baik dari seseorang konsumen selalu dibutuhkan suatu perusahaan atau organisasi secara tidak langsung untuk meningkatkan penjualan. Harga berpengaruh terhadap kecepatan kepercayaan konsumen. Bila mana ada suatu barang yang bernilai murah tetapi kualitas barang tersebut rendah, konsumen akan menganggap perusahaan tersebut biasa-biasa saja dan berpikir tidak akan menarik perhatian konsumen lainnya. Akan berbeda jika harga satu barang murah dan berkualitas tinggi, kecepatan konsumen untuk membeli barang tersebut akan meningkat. Dan yang kedua, keamanan barang juga berpengaruh dalam kecepatan kepercayaan konsumen. Jadi bisa diibaratkan dengan barang yang bisa dikonsumsi ataupun untuk kesehatan tubuh. Bila mana produk itu aman untuk tubuh dan tidak berefek samping, apalagi sudah lulus BPOM dan halal untuk dipakai atau dikonsumsi, akan meningkatkan kecepatan kepercayaan konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safaratul Zilawih Nitias, NIM 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu agen kepercayaan konsumen. Menurut Morgan dan Hun, kepercayaan konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam proses pertukaran, yakni dengan keandalan dan integritas pihak yang lain. Menurut Mayer, faktor kepercayaan seseorang ada 3 poin yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan. Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik penjual atau organisasi dalam mempengaruhi dan Yang pertama, kemampuan. Kemampuan dapat mengacu pada kompetensi dan karakteristik penjual atau organisasi dalam mempengaruhi dan mengotorisasi wilayah yang spesifik. Yang kedua, kebaikan hati. Kebaikan hati merupakan kemampuan penjual dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan konsumen. Yang ketiga, yaitu integritas. Berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan agen properti dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Hai dan Tachen Moran, mengemukakan terdapat 5 dimensi yang membentuk kepercayaan pelanggan. Yang pertama yaitu benevolence, yakni itikat baik dan keyakinan bahwa suatu pihak akan dilindungi dan tidak akan dirugikan oleh pihak yang dipercayai. Yang kedua, reliability, yakni kemampuan dalam mendapatkan yang dapat diandalkan.
Yang kedua, reliability, yakni kemampuan dapat diandalkan untuk memenuhi sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang atau kelompok apabila mereka membutuhkan. Yang ketiga, competence, yakni kemampuan yang dimiliki oleh suatu pihak dari segi skill dan pengetahuan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, honesty, yakni sejauh mana pernyataan atau ungkapan dapat ditepati. Suatu pernyataan akan dianggap benar apabila dapat mengkonfirmasi yang sebenarnya terjadi menurut perspektif pelanggan dan komitmen terhadap janji yang ditepati. Yang kelima, openness, yakni keterbukaan untuk memberitakan atau memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pelanggan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Hasanah, NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Konsumen merupakan sasaran utama yang perlu diperhatikan oleh produsen atau perusahaan karena setiap konsumen mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda-beda atas suatu produk. Perusahaan harus dapat memposisikan produknya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar sasarannya, sehingga produknya dapat memberikan keputusan bagi konsumen dan begitu pula bagi produsen agar dapat menawarkan produk dan bisa diterima oleh konsumen. Agen adalah perusahaan atau lembaga yang bertindak sebagai perantara atas nama perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum. Berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan jasa yang dimiliki. Agen juga merupakan lembaga yang melaksanakan perdagangan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkaitan dengan penjualan barang. Pendapatan yang diterima oleh agen adalah dari hasil barang-barang yang dijualnya kepada para konsumen berupa komisi dari hasil penjualannya. Barang akan dikirim langsung dari prinsipal kepada konsumen jika di antara agen dengan konsumen telah melakukan persetujuan. Untuk pembayaran atas barang-barang yang telah diterima oleh konsumen, yaitu langsung kepada prinsipal dan bukan melalui pihak agen. Jadi dapat disimpulkan bahwa agen kepercayaan konsumen merupakan siapapun seseorang yang mampu menciptakan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk barang atau jasa seperti perusahaan itu sendiri maupun selebgram influencer. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebih